Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Taufik Sirot MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam serta teman-teman sekalian kelas B PGMI yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada perkuliahan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar perkuliahan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Penanggung Jawab Pendidikan dalam Perspektif Islam. Saya Nanda Hani Aulia Arifin sebagai moderator dan pemateri. Kenalkan, nama saya Rizka Mada Faiza sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muqawimatul Adilah. Saya di sini sebagai pemateri. Selanjutnya, kami akan membacakan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Saudari Rizka Maulida Alifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian konsep penanggung jawab pendidikan. Yang pertama yakni mengenai pengertian penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab sendiri pada dasarnya memiliki arti yang lebih spesifik jika mendapatkan imbuhan ber, sehingga menjadi kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang secara sadar dan berani memikul resikonya. Sana, banyak orang yang masih belum bisa mengemban amanah sebagai penanggung jawab. Banyak dari mereka yang memanfaatkan orang lain sebagai kambing hitam yang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing kamu adalah pengembala dan masing-masing kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas gembalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penanggung jawab pendidikan adalah suatu komponen yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat agar pemikirannya lebih kreatif, kritis, maju, dan mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam agama Islam pun kita juga diajarkan bahwa agama tanpa ilmu adalah buta dan ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Jika kita mainkan keduanya, kita harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan yakni mengenai lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Ada 3 lembaga, yang pertama orang tua, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga pemerintahan. Orang tua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ayah dan ibu kandung, di mana keduanya itu menjadi pendidikan paling utama dalam ruang lingkup keluarga. Selanjutnya yakni masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang mempunyai kepribadian yang beraneka ragam. Masyarakat juga menjadi penanggung jawab dalam pendidikan, karena dari lingkungan masyarakat, anak-anak juga bisa belajar mengenai pengembangan dalam ilmu pendidikan. Yang terakhir yakni pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan berperan untuk memimpin, mengatur, dan menunjukkan arah pendidikan yang harus terjadi di kalangan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan penyimpangan yang sering terjadi. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Muqawimatul Adilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Peran orang tua sebagai pendidik di sini maksudnya keikutsertaan orang tua dalam proses pengembangan belajar anaknya. Peran ini biasanya condong dipegang oleh ibu. Mengapa begitu? Karena seorang ibu biasanya lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya ketimbang seorang ayah. Dikarenakan seorang ayah sibuk bekerja mencari nafkah. Jadi tidak heran apabila peran penting dalam mendidik anak jatuh ke tangan ibu.
peran penting ibu dalam mendidik anaknya di antara lain. Yang pertama, sebagai sumber dan pemberi rasa kasih sayang. Yang kedua, sebagai pengasuh dan pemelihara. Yang ketiga, sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati. Yang keempat, sebagai pengatur kehidupan dalam berumah tangga. Yang kelima, sebagai pendidik dalam hubungan pribadi. Yang keenam, pendidik secara emosional. Di samping peran penting seorang ibu, ayah juga memiliki peran yang tak kalah penting. Peran ayah diantaranya sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga. Yang kedua, sebagai penghubung intern keluarga dengan dunia luar. Yang ketiga, sebagai pemberi rasa aman bagi anggota keluarga. Yang keempat, sebagai pelindung dari ancaman luar. Yang kelima, sebagai orang yang mengadili apabila dalam keluarga terdapat perselisihan ataupun masalah. Dan yang keenam, sebagai pendidik secara rasional. Di samping peran penting ayah dan ibu tersebut, orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, yang pertama, memantau tumbuh kembang sang anak, baik dari segi moral, baik dari segi fisik, mental, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam mengayomi dan melindungi anak. Tanggung jawab ini muncul dikarenakan dorongan alami. Setiap anak pasti membutuhkan makan, minum, tempat berteduh, jadi tanggung jawab ini muncul. Dan yang ketiga, tanggung jawab dalam pembimbing dan pembina. Maksudnya, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi anak-anaknya, agar dapat mengembangkan keterampilannya untuk bekal kehidupannya kelak. Nah, dalam memberi pengetahuan, orang tua selayaknya tidak menyamakan dengan zaman mereka, tapi didasari oleh pengetahuan-pengetahuan modern, agar tidak tertinggal oleh zaman. Nah, untuk metode yang digunakan dalam mendidik anak, kita lebih efektif menggunakan metode nasihat. Sebagaimana Al-Quran juga mengajarkan dalam Quran surat Luqman, Luqman memberi nasihat terhadap anak-anaknya. Baik, selanjutnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan merupakan dunia yang tetap eksis dari masa ke masa, sehingga tidak bosan untuk membahasnya. Salah satu unsur penting dalam pendidikan yaitu masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat merupakan sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut kesatuan-kesatuan manusia. Nah, masyarakat juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pendidikan. Di antaranya, peran masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai pengamat mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai pemberi masukan. Dari dua peran ini, dapat kita lihat bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam memajukan mutu pendidikan. Yang ketiga, masyarakat sebagai penikmat pendidikan. Dan yang keempat, masyarakat sebagai penggalang dana untuk berlangsungnya proses pendidikan, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhenti. Selain peran-peran tersebut, masyarakat juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan. Tanggung jawab tersebut dapat kita lihat ditinjau dari individu-individu yang membangun masyarakat, yaitu orang tua, pendidik, maupun pemerintah. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan. Sebagaimana yang telah kita bahas, orang tua memiliki beberapa tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Dengan mendidik anak mereka, mereka juga turut ikut serta dalam pendidikan dalam ruang lingkup masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab tenaga pendidik dalam pendidikan. Tenaga pendidik memiliki tanggung jawab untuk
melakukan interaksi edukatif. Mereka juga sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan untuk melakukan pembelajaran interaksi secara edukatif tersebut. Selain itu, pendidik juga bertanggung jawab untuk membersihkan, memelihara, dan mengembangkan fitrah peserta didik, sehingga pendidik dapat mengembangkan keterampilan peserta didiknya. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Pemerintah juga mengambil alih yang cukup penting. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyedia infrastruktur pendidikan. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mencetuskan standarisasi nasional pendidikan. Dan yang terakhir, pemerintah juga bertanggung jawab dalam perundang-undangan mengenai pendidikan baik secara lokal atau nasional. Pemerintah bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai peran dan tanggung jawab orang tua dan juga masyarakat dalam pendidikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Yang ketiga, pemerintah sebagai penanggung jawab dalam pendidikan. Dalam pembentukan bidang pendidikan, pemerintah juga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Antara lain, yang pertama, peran sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah memberdayakan dan memberi pelayanan kepada masyarakat agar dapat berkembang secara optimal. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Yang kedua, peran sebagai fasilitator. Pemerintah merupakan fasilitator masyarakat sebagai penampung aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi sebagai bentuk partisipasi kepada masyarakat. Yang ketiga, peran sebagai pendamping. Pemerintah melakukan pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Yang keempat, peran sebagai mitra. Pemerintah merupakan mitra masyarakat, saling mendukung dan tidak berseberangan dengan masyarakat. Yang kelima, peran sebagai penyandang dana. Pemerintah sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan dalam masyarakat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang telah mengatur tentang kewajiban atau tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan, yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN, pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Dan kemudian yang mengacu pada pasal 31 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003 yang berisi pemerintah wajib menyediakan pendidikan bermutu secara gratis kepada setiap warga negara. Kemudian pada pasal 49 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menyatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan, kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 tentang tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat di atas, pemerintah diharapkan mampu memberantas kebodohan dan menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agar tidak tersesat di kehidupan. Disampaikan terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan di forum diskusi selanjutnya. Sebelumnya, saya selaku sebagai moderator mewakili kelompok saya ingin mengundurkan diri. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi konsep dasar
penanggung jawab pendidikan dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.